Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Sahabat Instagram yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bersyukur pada Allah adalah kalimat yang harus senantiasa kita ucapkan. Bersyukur pada Allah adalah kalimat untuk mengingat kita akan betapa besarnya nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Satu di antara nikmat itu adalah nikmat berjumpanya kita dengan bulan suci Ramadan. Dan Ramadan ini adalah bulan yang sesungguhnya mampu menyelesaikan banyak urusan kita. Baik itu problematika sosial, problematika ekonomi, problematika rumah tangga. Seharusnya dengan Ramadan ini menjadi bekal dan modal untuk kita banyak menyelesaikan urusan kita. Dan hari ini kita sudah berada di penghujung Ramadan. Rasanya belum terlalu lama kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah sampaikan kita di bulan yang penuh dengan berkah ini. Tapi ternyata waktu berjalan dengan sangat cepat dan kita hari ini sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Dan ini adalah babak akhir kita. Di saat pertandingan yang luar biasa cepatnya ini, kita dituntut untuk berupaya untuk mengerahkan segala kemampuan yang kita miliki di penghujung Ramadan ini. Karena memang itu kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Kita tentu akan sangat menyesal karena banyak sekali kebaikan-kebaikan yang telah hilang di bulan ini. Misalnya saja, ada sebagian di antara kita, termasuk saya, yang mungkin Ramadan ini adalah Ramadan pertama kali tidak berjumpa dengan kedua orang tua. Karena beberapa bulan yang lalu, ibu saya sendiri sudah meninggal, ayah saya sudah meninggal. Dan kalau kita bisa memutar balik waktu, tentu kita akan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah hadirkan Ramadan ini bersama kedua orang tua kita. Maka Nabi SAW sampai mengatakan amat sangat merugi orang yang diberi kedua orang tua yang sudah tua renta, tapi dia tidak bisa mendapatkan surga darinya. Ini adalah orang-orang yang sangat menyesal sekali. Andaikan mereka tahu betapa seharusnya kita memuliakan orang tua, apalagi di saat Ramadan, mungkin sebagian di antara kita akan berpikir, andaikan orang tua kita, ayah kita, ibu kita ada di tengah-tengah kita hari ini, mungkin kita akan berikan sesuatu yang paling membahagiakan darinya, yaitu mungkin dengan cara memberikan makanan terenak yang pernah dia inginkan. Kita bawa ke restoran, kita berikan dengan uang hasil kerja keras kita. Tapi tentu ada lagi yang lebih prinsip dari sekedar itu. Bahwa kita tentu bagi yang sudah ditinggal wafat kedua orang tua masih tetap bisa berbakti padanya dengan cara memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak, khususnya di bulan Ramadan. Kita bersedekah atas nama kedua orang tua kita, bahkan kita berhaji mungkin atas nama kedua orang tua kita, atau mungkin kita memberikan segala halnya untuk agar orang tua kita bahagia di sana. Dan para sahabat sekalian, pertanyaan terakhir ketika kita berada di penghujung Ramadan ini adalah pertanyaan siapa sesungguhnya yang akan keluar sebagai pemenang di bulan Ramadan ini. Dalam hadis yang cukup panjang, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Di ujung kalimat hadisnya, hadis ini sangat masyhur, yang disampaikan ketika awal bulan Ramadan, Nabi menyampaikan khutbah kepada para sahabatnya di malam pertama bulan Ramadan. Di ujung kalimat, Nabi mengatakan, "Wanada munadi ya baghil khair." Maka datanglah para penyeru dari atas langit itu kemudian menyerukan sesuatu. "Wahai pencari kebaikan."
Wa nada munadi ya baghiyal khair aqbil. Sambutlah kebaikan itu. Kemudian wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang suka berbuat keburukan, wahai orang yang suka berbuat kejahatan, aqsir, berhentilah. Nah, ini peringatan. Suara dari langit menggelegar, meminta kepada setiap hamba yang biasa berbuat kebaikan, tingkatkan kebaikan di bulan Ramadan ini. Yang terbiasa berbuat keburukan, hentikan sekarang juga berbuat keburukan, karena kalian akan menyesal seumur hidup Anda ketika kalian tidak mengikuti seruan ini. Nah, yang menarik adalah kalimat Nabi, walillahi ya'utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan demikian itu ada Allah memiliki seorang hamba yang dimerdekakan, dibebaskan dari siksa api neraka jahanam, dan itu terjadi setiap malam. Masya Allah. Jadi kalau kita bertanya, siapakah sesungguhnya pemenang sejati di dalam perlombaan bulan suci Ramadan ini, di mana Ramadan ini disebut sebagai Rabiul Mu'minin, musim panennya orang-orang beriman. Masya Allah. Kalau ini adalah musim panennya orang-orang beriman, maka tentu ibarat di sebuah perkebunan yang sedang panen, ada satu pohon yang tidak panen, maka pohon ini sesungguhnya layak untuk ditebang. Ketika semua pohon panen, ada satu pohon yang tidak panen, maka pohon ini berarti sudah mati. Pohon ini berarti memang sudah tidak layak lagi untuk tumbuh dan hidup. Hakikatnya adalah orang ini sudah mati imannya. Makanya puasa Ramadan, syarat untuk menjadi pemenang di bulan Ramadan, maka puasanya, ibadahnya harus betul-betul ditingkatkan kualitas imannya. Jadi kalau iman itu adalah urusannya dengan hati. Urusan fisik itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Kalau imannya bagus, kekuatan fisik lemah sekalipun, dia akan bisa menyempurnakan ibadah puasanya di bulan suci Ramadan. Dan setiap malam, jadi bukan malam 10 malam pertama adalah rahmat, 10 malam kedua, bukan itu yang kita pakai. Yang kita pakai dari Nabi Sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah mengatakan, ya, walillahi ya'utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan itu terjadi tiap malam. Jadi ada hamba-hamba yang tiap malam orangnya masih hidup di bumi. Orangnya masih hidup di bumi, tapi label ahli nerakanya sudah hilang. Dia sudah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dibebaskan itu. Tapi bagaimana caranya agar Allah bisa membebaskan kita dari ahli neraka itu? Dari jilatan api neraka jahanam. Sulit, pasti sulit. Karena perjuangan di 10 hari terakhir ini. Andai seseorang tahu betapa istimewanya Ramadan, dia akan mengerti betul bahwa ada di alam barzah itu orang-orang yang menjerit, ngejengking luar biasa, menyesali semua kehidupannya. Satu di antara yang mereka sesalkan itu adalah ketika dia masuk bulan Ramadan, dia tidak dapat ampunan dari Allah. Masya Allah. Ini hakikatnya orang-orang yang bangkrut dan kalah. Padahal Nabi SAW begitu memasuki 10 hari terakhir, ada satu sunnah yang disebut dengan sunnah menghidupkan malam-malam 10 malam dalam rangka memburu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairu min alfi syahr. Dia jauh lebih baik dari 1000 bulan. Ibadahnya Anda, sujudnya Anda, itu jauh lebih baik dalam satu malam itu. Ketika Anda mendapati Lailatul Qadar, maka kebaikannya setara dengan jauh lebih baik dari 1000 bulan. Tapi tidak bisa dihitung dengan angka. Kalau itu dengan angka akan tidak masuk. Kadarnya berbeda. Karena dia lebih baik. Tidak setara dengan 1000 bulan. Kalau 1000 bulan kita kalikan angka itu hanya sekitar 83 tahun. Jadi kalau pakai angka, Anda sholat malam itu 2 rakaat, maka nilai pahala sholat 2 rakaat itu setara dengan 83 tahun. Itu kalau pakai angka. Tapi kan khairu min alfi syahr. Dia lebih baik dari 83 tahun itu. Artinya berapa tahun? 83 tahun? 1000 tahun? Ya, atau 150 tahun? Atau 250 tahun Anda sholat?
tidak terhitung. Kenapa? Kadarnya tidak terukur. Itulah kenapa Allah menggunakan khairun min alfi syahr. Dia lebih baik dari 1000 bulan. Ya, dan orang beriman itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir, Nabi perintahkan kepada keluarga untuk mengencangkan ikat pinggang. Ikat pinggang dikencangkan, bukan dikendorkan. Kalau dikendorkan urusannya banyak makan. Ya. Kalau sudah banyak makan, yang muncul adalah lelah, capek, berat, luar biasa. Baca Quran berat, memang tantangan. Makanya kalau di dalam ayat-ayat tentang Ramadan itu kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Kemudian di ayat yang ke-185 kalimatnya syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi syahru bulan Ramadan itu ternyata dikaitkan dengan Quran. Nggak ada yang namanya Ramadan dikaitkan dengan puasa, itu nggak ada. Jadi silakan saja cek di dalam ayat, tidak ketemu kita syahru Ramadhana siyaman, nggak ada begitu. Kok ada kewajiban puasa? Nah, kewajiban puasa itu adalah bagian syariat ibadah yang ada di bulan Ramadan. Nah, tapi kalau bulan Ramadan hubungannya dengan Quran itu langsung disebut di dalam ayat sendiri, dalam satu bundel ayat itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi antara Ramadan dan Quran itu sangat lekat, sangat kental sekali. Jadi kalau orang tidak pernah pegang Quran di Ramadan, saya bisa pastikan Anda tidak akan menang di bulan Ramadan ini. Saya bisa pastikan itu. Ya, jadi kalau Anda tidak lekat dengan Quran, ya minim-minimnya dalam satu bulan itu minimnya itu khatam Quran lah. Ya. 1 kali minimal itu. Yang selebihnya itu tadabbur. Jadi lebih banyak mana tadabbur dengan tadarrus. Kalau dalam riwayat Nabi lebih banyak tadabbur dibandingkan tadarrus. Karenanya Nabi menghatam Quran itu hanya sekitar 1 kali dalam 1 bulan Ramadan itu, bukan kebut-kebutan seperti yang terjadi hari ini. Ngebutnya iya, tapi memahami Al-Quran tidak sampai ke dasar hatinya, hanya lewat tenggorokannya saja. Nah, ini berbahaya, sehingga Quran tidak menjadi hudan bagi kita. Nah, para jamaah sekalian, bicara tentang keberhasilan seseorang itu di bulan Ramadan itu sangat ditentukan bagaimana dia mengakhirkan dengan cara yang baik, mengakhirkan Ramadan dengan cara yang baik. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, jujur, bijaksana, ahli ibadah, ahli taqwa. Di penghujung Ramadan seperti ini, Umar itu sempat mengeluarkan dekret kekhalifahannya, memerintahkan kepada seluruh rakyat 2 yang diperintahkan. Apa? Yang pertama, hendaklah kalian memperbanyak istighfar kepada Allah. Makanya doa-doa di 10 hari terakhir yang paling masyhur itu adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang satu nih. Ini diulang-ulang ini. Karena kalimat Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sungguhnya aku memohon afwan, aku mohon maaf. Afuwun itu maknanya banyak banget kalau dijelaskan para ulama. Ya, minta kebaikan, minta rahmat, minta kemudahan. Itu afuwun, dari kata afuwun aja itu. Innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya. Tuhibbul afwa fa'fu anna, dan seterusnya. Perbanyak doa itu di 10 hari terakhir ini karena memang kita diperintahkan untuk memohon ampun kepada Allah, dan memohon ampun, istighfar kepada Allah yang paling tepat waktunya salah satunya adalah ketika menjelang sahur. Nah, ini tolong diperhatikan hal-hal yang seperti ini supaya apa? Supaya kita ini keluar jadi pemenang nanti. Jangan jadi pecundang kita. Banyak hari ini pecundang, puasanya bolong-bolong, nggak jelas, niatnya sudah berantakan. Begitu 10 hari sebelum Ramadan yang dipersiapkan baju lebaran, lagi wabah begini aja masih sempat mikirin baju lebaran. Dia beli 5 lusin. Oh Allah, beli 5 lusin bukan buat jual, buat dipakai sama keluarganya. Keluarganya paling berapa orang? 5 orang. Belinya 5 lusin. Kan bapak nggak cakep yang begitu tuh. Nah, oleh karena itu, untuk kita menjadi pemenang di bulan Ramadan ini, maka ada semacam perasaan dulu yang muncul ketika di penghujung ini. Apa perasaan apa yang harus dimiliki orang-orang beriman? Perasaan kalau jangan sampai kita ini punya perasaan bahwa amal kita ini sudah diterima semua oleh Allah.
Ini perasaan ini justru perasaan yang membuat seseorang itu belum tentu diterima amalnya di Allah. Makanya kalau kita lihat satu kali Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Nabi SAW, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Kemudian Nabi mengatakan, as-sawmu junnatun, puasa itu adalah perisai. Junnah pakai tak marbutoh ya, junnatun. Kalau perisai yang pakai besi itu, yang buat perang, itu bahasa Arabnya disebut dengan ridaun, beda ya. Kalau junnatun itu perisai tetapi dia tidak nampak. Adanya di mana? Di sini, di iman. Di hati yang paling dalam, dia menjadi sebuah perisai. Orang yang rajin puasa, dia akan punya perisai sendiri tuh. Jadi kalau ada keburukan-keburukan yang akan datang kepadanya tuh, itu mental sendiri tuh. Makanya 10 hari terakhir ini memang harus berusaha kita untuk melawan ini. Sebuah habit yang dibangun oleh setan selama 11 bulan. Jadi 11 bulan itu kan setan membangun habit. Habit apa? Habit agar orang gagal di Ramadan. Itu memang kerjaan setan. 11 bulan dibangun habit apa? Habit males, habit ada macam-macam tuh setan selama 11 bulan tuh. Maka satu-satunya bisa melawan itu semua adalah puasa. Supaya apa? Supaya kita terbiasa untuk tidak mengontrol syahwat kita, hawa nafsu kita. Kita memang dibiasakan untuk lapar, kita dibiasakan untuk tidak makan yang berlebihan dan lain sebagainya. Wasyamu junnatun wasadaqatun tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'an nar. Ya, sedekah itu memadamkan kesalahan, memadamkan dosa, sebagaimana air memadamkan api. Jadi air memadamkan api itu kalau kena air hilang. Begitulah keadaan orang yang bersedekah. Gitu ya. Begitu dia keluarkan uang, begitu dia keluarkan bantuan, seketika itu pula langsung dosa yang kita miliki itu seketika pula dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat seseorang di tengah malam, ini adalah sumber-sumber kebaikan. Nah, yang ketiga, perasaan bahwa semua amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita tuh, atau ibadah kita selama Ramadan, baca Quran, sedekah, begitu masuk di 10 hari terakhir, maka ciri-ciri orang-orang yang punya mental pemenang di dalam menjalani hari-hari Ramadan, itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya khawatir kalau semua amal yang dilakukan selama 1 bulan di Ramadan tidak diterima oleh Allah. Ini ciri-cirinya. Sebagaimana Ibnu Dinar pernah berkata, merasa takut pada amal itu tidak diterima, ternyata lebih berat daripada mengerjakan amal itu sendiri. Ya. Ibunda Aisyah ketika membaca surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, ya, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ibunda Aisyah kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah mereka adalah kaum yang meminum khamr ya Rasulullah? Atau kaum yang mencuri? Sampai-sampai mereka kok takut sekali? Nabi kemudian menjawab, bukan, tidak. Akan tetapi mereka adalah suatu kaum yang mereka sholat, mereka bersedekah, dan mereka berpuasa. Setelah mereka mengerjakan semua amal itu, mereka dihinggapi sebuah perasaan kalau amalan itu mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini adalah ciri-ciri orang-orang yang mental pemenang ketika berada di bulan Ramadan. Maka para sahabat sekalian, di penghujung Ramadan ini, ya, perbanyaklah doa kepada Allah, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah sedekah. Mohonlah ampun kepada Allah di waktu-waktu mustajab doa. Dan doa-doa yang kita panjatkan dengan hati yang sangat khusyuk, memohon agar kiranya ujian bala, wabah yang menimpa negeri ini segera Allah angkat dan Allah menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang Allah berikan hari ini. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, tentu kita selama 20 hari ini kita masuk hari ke-24 di bulan suci Ramadan, dan malam ini adalah malam ke-25.
Ini adalah malam ganjil, malam-malam yang Nabi SAW begitu masuk di malam-malam 10 hari terakhir, Nabi perintahkan kepada keluarganya untuk mengencangkan ikat pinggang dan untuk tidak banyak memejamkan mata, untuk tidur terlelap di malam hari. Kalau sekedar tertidur istirahat silahkan. Ya, tapi Nabi SAW sendiri begitu masuk 10 hari terakhir memang tidak pernah memejamkan matanya kecuali untuk beribadah kepada Allah, meronda, mantengin. Apalagi bagi Anda yang sebelum Ramadan Anda sudah rajin begadang. Begadang itu penting dalam kondisi seperti yang ada hari ini. Dalam rangka apa? Untuk menebus semua kesalahan-kesalahan kita di 11 bulan yang akan datang. Dan untuk menjadi hamba yang lebih soleh, lebih takwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, Allah memberikan kita predikat gelar orang-orang yang utaqa minan nar, orang yang terbebaskan dari siksa api neraka jahanam. Dan teruslah berzikir kepada Allah di pagi dan sore hari, memohon perlindungan kepada Allah. Dan begitu memasuki selesai dari perlombaan di bulan Ramadan, maka selalulah iringi dengan perasaan takut pada Allah kalau amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara itu Allah akan menerima semua amal yang kita lakukan. Mudah-mudahan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada antum semua dan mudah-mudahan Allah membukakan jalan keluar bagi setiap masalah, dari setiap masalah, wabah dan musibah yang menimpa negeri kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada keluarga kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.